Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Muhammad Alif Kanzul Arfan dari kelas KPIC. Yang terhormat Bapak Yani Fatur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum serta rekan-rekan kelas KPIC yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi filsafat manusia, khususnya eksistensi manusia sebagai individu. Sebelum kita beranjak kepada eksistensi manusia sebagai individu, saya akan membahas tentang manusia itu sendiri. Manusia bisa dikatakan makhluk paling sempurna. Karena apa? Manusia memiliki sifat yang berada pada makhluk lain. Contohnya yaitu nafsu. Nafsu itu sejatinya adalah milik dari iblis, sedangkan taat atau patuh dari malaikat. Sedangkan manusia memiliki keduanya. Ditambah lagi, manusia memiliki sifat istimewa atau khusus, yaitu akal, yang tidak berada pada makhluk lain. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, manusia bisa memperbaiki suatu keadaan atau juga memperkeruh suatu keadaan. Karena apa? Karena manusia memiliki suatu akal pikiran. Untuk selanjutnya, kita beranjak pada eksistensi manusia sebagai individu. Pada eksistensi manusia sebagai individu, itu terdapat 3 tahapan. Yang pertama, yaitu estetis. Yang kedua, tahapan etis. Yang ketiga, yaitu tahapan religius. Kita bahas pertama, yaitu tahapan estetis terlebih dahulu. Pada tahapan ini, manusia bisa dikatakan hanya mengenal duniawi. Karena apa? Manusia pada tahapan ini hanya terorientasi pada kehidupan kesenangan. Di tahapan ini, manusia hanya memikirkan kesenangan dan juga diselimuti oleh nafsu atau naluri seksual. Karena manusia melakukan hal-hal ini, bisa dikatakan tahapan ini manusia belum memiliki prinsip hidup. Konsekuensinya pada tahapan ini, manusia itu hanya memikirkan diri sendiri, atau bisa dibilang antisosial. Itu konsekuensi dari tahapan ini. Karena mereka hanya memikirkan kesenangan duniawi atau terorientasi pada kehidupan duniawi atau kesenangan. Tahapan kedua, kita beranjak kepada tahapan etis. Tahapan etis ini bisa dikatakan tahapan tobat atau penyesuaian. Karena apa? Manusia pada tahapan ini bisa dikatakan tobat karena mereka meninggalkan tahapan estetis. Karena tahapan estetis itu masih memikirkan duniawi, memikirkan kesenangan belaka, masih terselimuti nafsu dan naluri seksual. Pada tahapan etis, mereka meninggalkan kehidupan ini, atau beranjak pada tahapan ini mereka bertobat. Atau bisa dikatakan juga tahapan ini tahapan penyesuaian. Karena apa? Kenapa kok dibilang penyesuaian? Karena manusia pada tahapan ini menyesuaikan tahapan yang sebelumnya belum pernah mereka jalani. Karena mereka masih sebelumnya berada pada tahapan estetis. Pada tahapan ini manusia kehidupannya lebih ke teraturan, atau manusia kehidupan yang universal. Pada kehidupan ini manusia sadar akan kehidupan sosial atau juga membutuhkan satu sama lain. Kenapa begitu? Karena mereka dahulu belum mengerti apa itu kehidupan sosial. Pada tahapan sebelumnya, manusia hanya memikirkan diri sendiri, kehidupan antisosial dan lain sebagainya. Pada tahapan etis, manusia sadar betapa pentingnya kehidupan sosial. Itu pada kehidupan etis.
Untuk beranjak ke selanjutnya, manusia berada pada tahapan religius. Tahapan religius bisa dikatakan tahapan yang paling sempurna. Karena apa? Manusia pada tahapan ini bisa dikatakan hanya melayani Tuhan semata. Kehidupannya hanya melayani Tuhan semata. Kenapa pada tahapan ini manusia bisa dikatakan hanya melayani Tuhan? Karena pada tahapan ini Tuhan sudah melebur pada dirinya atau diri kita masing-masing, atau bisa dikatakan manunggaling kawula Gusti, atau melebur pada diri kita. Tuhan melebur pada diri kita. Seolah-olah kita hidup itu hanya untuk melayani Tuhan kita semata. Itu pada tahapan religius. Pada tahapan ini manusia bisa juga dikatakan memiliki keyakinan yang subjektif. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena keyakinan mereka itu pada satu tujuan. Mereka yakin apa yang mereka lakukan itu sudah subjektif atau sudah benar. Untuk masalah keyakinan mereka sudah tidak bisa dilakukan lagi. Pada tahapan ini memiliki konsekuensi, yaitu berani menerima subjektif atau jalan Tuhan. Bisa juga dikatakan pada tahapan religius ini tahapan yang paling sempurna, karena sudah mendekatkan atau melakukan seluruh kegiatan itu menghadirkan Tuhan. Contoh seperti kita diam, kita berzikir, kita menghadirkan tetap ingat pada Tuhan kita. Contoh lagi, jika kita mau pergi ke kampus, kita niatkan pada diri kita untuk mencari ilmu. Kan kalau kita niat mencari ilmu, kita juga dikatakan ibadah. Ya, begini tahapan religius. Ini tahapan yang paling sempurna. Selalu menghadirkan Tuhan atau kehidupannya seperti melayani Tuhan. Sekian dari pembahasan saya tentang eksistensi manusia sebagai individu. Yang pertama pada tahapan estetis, kedua etis, ketiga religius. Jika saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.